Namanya siapa? Ahmad Fakihudin. Ahmad Fakihudin. tidur. Nah ini contohnya ya. Kalau udah kayak gini mau saya apain aja bisa. Tergantung kita ya maunya kayak gimana. Ini contoh orang yang kena pengaruh gendam. Oke, kita lanjut ke topik. Mungkin ini akan saya perkenalkan dulu teman saya ini dari mana bang? Dari Tangerang, Pasar Kemis. Tangerangnya langsung ke kamera. Dari Tangerang, Pasar Kemis. Oke, Kampung ini yang Kendal Karet. Kampung Kendal Karet. Iya. Oke, ini saudara saya yang satunya dari mana bang? Dari Tangerang Mauk. Dari Tangerang Mauk. Nah, kali ini kita akan coba berbincang-bincang dulu seputaran tentang dunia hipnotis dan gendam. Saya tanya dulu ke abang, gendam dan hipnotis yang menurut abang di umum nih apa sih pengertiannya? Sepengetahuan abang aja. Apa namanya? Kayak mempengaruhi pikiran orang lain. Oh, itu setahu saya mah. Selain itu, gendam atau hipnotis apa? Dia semacam kayak menguasai pikiran seseorang oleh orang lain. Oh gitu, bisa menguasai pikiran orang lain ya? Kalau menurut abang sendiri, kalau untuk gendam dan hipnotis pengertiannya apa? Sepengetahuan abang. Ya menurut saya sendiri, gendam itu kayak ibarat orang mati. Oh, orang mati. Jadi iya. Udah kena nggak bisa hidup lagi gitu. Oh gitu, iya. Siap. Nah ini dari dua teman kita, sahabat kita, itu ada pengertian yang berbeda-beda tapi sama lah. Intinya jangan dibuat kontroversi perbedaannya karena pemahaman orang beda-beda. Nah, malam ini akan saya coba buktikan kalau memang gendam ataupun hipnotis itu ada. Buat sahabat saya percaya nggak gendam atau hipnotis itu ada? Menurut pribadi ada. Ada, oke. Iya. Gendam itu bisa buat kejahatan atau kebaikan? Tergantung orangnya. Kalau misalkan orangnya untuk kejahatan ya jangan. Kalau buat kebaikan lebih bagus. Oh gitu, siap. Jadi kalau yang di jalan-jalanan yang suka orang ditipu, disirap itu masuknya gendam atau hipnotis? Itu hipnotis. Oh hipnotis. Nih pemirsa, kalau menurut teman kita yang namanya kejahatan di jalan yang itu dihipnotis katanya. Kalau menurut abang yang di jalan-jalan itu gendam atau hipnotis? Kalau menurut saya sendiri hipnotis itu. Oh hipnotis, jadi hipnotis. Jadi saya coba luruskan di sini persepsi, benar kata abang tadi, ilmu itu tidak ada yang jahat. Yang jahat itu emang dasarnya orang jahat. Ilmu itu semuanya dipakai baik ya. Mungkin next kita akan coba sosial eksperimen kita di video pertama saya akan mencoba membuktikan bahwa hipnotis dan gendam itu ada, dan hipnotis itu beda dengan gendam. Gendam bisa dimasuki dengan hipnotis. Oke, kita akan coba tanya ke saudara saya yang sebelah. Saya mau kenalan dulu nih, namanya siapa bang? Arif, oke. Nih. Ini ada teman saya juga ya, yang sebelah nih ya. Ini akan jadi bukti bahwa saya akan mencoba edukasi aja ya, edukasi ke pemirsa bahwa gendam dan hipnotis itu ada. Oke, bang, tinggalnya di mana? Di Jungkal. Di Jungkal, oh di Jungkal. Udah punya istri belum bang? Belum. Di Jungkal udah berapa lama tinggal? Dari kecil sih. Tidur. Nah ini, ketika berinteraksi kita bisa buktikan kalau gendam atau hipnotis itu ada. Nah ini, jadi perlu ingat teman-teman kalau gendam itu ada. Nah ini yang disebutnya gendam. Gendam itu ketika memang kita bisa langsung ditepuk, ya bisa dari obrolan bisa kita pengaruhi. Nah ini akan saya buktikan kalau ini sudah posisi dalam tidur ya. Keras. Nah, coba dilurusin dulu, Kang. Dilurusin dulu ininya, dilurusin. Lemes. Mana? Ini lurusin ke sana. Lurusin ke sana. Nah ini akan saya buktikan ya. Nah coba lepas. Nah nih, ini lemes ya. Apa nih lemes ya? Ini karena posisi dia tidur. Yang kita mau ngapain aja bisa nih. Nih, oke, keras. Nah ini mau saya bakar juga bisa nih. Ini ketika orang sudah digendam, nih, ya. Ini dibakar juga nggak apa-apa nih. Ini contoh aja untuk edukasi ya, bahwa gendam dan hipnotis itu ada, dan saya buktikan buat pemirsa. Ini oke, kembali asal. Oke. Kembali semula. Sadar.
Nah ini hanya edukasi ya. Jadi bahwa ketika kita sedang ngobrol ke orang lain, gendam itu bisa langsung dipraktekkan. Kalau hipnotis, saya harus hipnotis itu ada prosesnya disuges. Kalau yang saya contohkan tadi adalah gendam. Ketika saya tepuk, langsung tidur. Itu gendam ya. Nah, kalau bicara hipnotis itu harus pakai suges. Oke. Nah, ini salah satu teman saya juga. Nih, masih percaya nggak dengan namanya hipnotis dengan gendam yang sudah saya buktikan ini? Menurut Abang, ini maksudnya gendam atau hipnotis? Itu gendam. Oh, gendam. Ternyata dari pandangan dia ini maksudnya gendam. Kalau yang dihipnotis kayak gimana? Disentuh langsung jadi langsung jatuh. Oh, disentuh jatuh. Oh, iya. Itu hipnotis. Oke lah. Berarti bedanya nggak ada bedanya dong antara gendam dan hipnotis. Sama. Oh, sama. Oke. Ini saya akan coba ngasih edukasi permainan lagi. Permainan bahwa ini sayangnya cowok ini ya, kalau bukan cewek ya. Kalau cewek aja mantep nih. Jadi ini kan kita coba buktikan bahwa kebanyakan kejahatan di jalanan itu orang bisa diambil hartanya, bisa diambil semuanya, bisa ya. Ini saya akan coba buktikan ke teman saya. Ini salah satu bukti bahwa kita juga harus hati-hati gitu loh. Hati-hati dalam arti kata harus waspada ya. Nah, ini akan saya coba buktikan ke saudara saya yang sebelah ini. Bang, coba saya minta tangannya. Oke. Nih, saya akan ngobrol ya. Abang orang baik? Baik. Oh, baik, bener. Abang orang baik? Baik. Kalau saya minta baju abang boleh? Baju. Baju diminta boleh? Boleh. Abang bawa apa? Dompet bawa? Bawa. Bawa. Saya minta boleh? Boleh. Semuanya? Iya. Coba bajunya dilepas. Ini salah satu contoh ya. Ini pengaruh dari gendam. Nih. Oke. Bilang ke pemirsa ikhlas. Buat Bang Sueb. Ikhlas buat Bang Sueb. Oh, ikhlas ya. Ini nggak dipaksa, nggak digendam ya. Enggak. Nah ini orang kalau sudah kena pengaruh gendam kayak gini, walaupun dia sadar, dia sebenarnya nggak sadar. Saya minta ikhlas ya. Ikhlas. Boleh ya. Boleh. Dompetnya keluarin dong. Orang baik kan? Iya. Nah, ini contoh nih ya, kalau di kejahatan di jalanan ya. Tapi ini hanya edukasi ya, edukasi. Nah, ini coba ngomong pemirsa. Buat Bang Sueb. Ikhlas ya, Ikhlas. tanpa dipaksaan, tanpa digendam, tanpa dihipnotis. Iya. Oke, saya terima nih ya. Saya minta selamanya ya. Iya. Oke nih, sudah dapat 2. Cepet kaya nggak gua kan? Ini, tapi jangan dicontoh ya. Ini ketika dia masih dalam pengaruh, dia akan ikhlas. Tidak akan ada penolakan. Ini namanya gendam. Oke, ketika saya sadarkan, nanti dia ikhlas nggak ya? Kita coba langsung tanya ke orangnya ya. Ketika saya sadarkan dengan barang-barang yang di saya, dia akan ikhlas nggak gitu kan? Oke, kita coba sadarkan teman kita, akan kita tanya lagi, kita minta lagi barangnya, mau nggak gitu, ikhlas nggak gitu kan? Sesuai tadi yang di video kan? Kembali asal. Bajunya kemana? Dompet? Saya minta nih, nah. Ini saya minta nggak boleh nih. Ini ketika orang sudah sadar tidak ada pengaruh dari gendam. Jadi udah percaya belum kalau gendam itu ada ataupun hipnotis? Percaya, oke. Nah ini edukasi ya, edukasi bahwa kejahatan di jalanan itu ada gitu kan. Jadi perlu waspada, perlu selalu ingat lah sama yang pencipta ya. Jadi ini salah satu edukasi aja. Nah ini temen juga buka aja jaketnya nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Pakai baju nggak? Pakai. Oh pakai ya. Nggak apa-apa gitu. Dibuka aja. Panas ya kan. Nih. Oke. Nah gitu. Tapi sebelumnya sudah pernah kena hipnotis atau kena gendam belum? Alhamdulillah belum. Belum pernah. Belum. Kalau saya minta izin boleh? Boleh. Apa mau ngerasain? Kalau mau minta izin mah nggak usah ya. Mau ngerasain nggak yang namanya hipnotis dan gendam? Boleh, boleh. Boleh, ikhlas. Ikhlas. Kayak buat edukasi ya. Buat edukasi, ini teman kita akan coba bermain. Next, langsung ke ininya. Saya coba minta tangannya. Ya. Namanya siapa? Ahmad Pakihudin. Ahmad Pakihudin. tidur. Nah ini contohnya ya. Ini tadi secara sentuhan, ini secara tiupan. Saya buktikan. Oke. Ini saya luruskan teman saya. Oke. Nih.
Ini posisi dia tidur. Oke. Next. Ini langsung kita buktikan bahwa kalau dia posisinya sudah tidur dan emang benar-benar tidur. Tuh. Oke. Ya. Oke. Keras. Ini ya, ini posisi dia emang benar-benar tidur. Bisa saya bakar juga, cuma saya nggak tega, tadi sudah ada pembuktian yang pertama. Oke, tutup turun. Ini kalau udah kayak gini mau saya apain aja bisa, tergantung kita ya maunya kayak gimana. Ini contoh orang yang kena pengaruh gendam. Nah, dari dia tidur bisa kita buat permainan juga, tapi saya di sini hanya edukasi aja, edukasi bahwa benar-benar ada real gendam itu. Oke, kan saya kembalikan normal dulu ya, kembalikan normal dulu ke asal, kembali sadar semula. Coba dipakai. Tadi habis ngapain? Nggak tahu. Rasanya gimana? Nggak sadar ya tahu. Oh, nggak sadar. Ngapain kali tadi? Tapi nyenyak tadi. Nyenyak. Oke. Ini akan saya pembuktian yang kedua tentang kejahatan jalanan, yaitu pengambilan barang segala macam ya. Tadi kan sudah satu orang kita buktikan ke teman kita, oke. Siapa namanya, Bang? Ahmad Fakihudin. Ahmad Fakihudin. Orang baik bukan? Orang baik. Bener gak baik? Oh. Coba ngomong baik, saya baik. Saya baik. Oke, baik. Kalau emang baik, saya minta jamnya boleh? Boleh. Boleh. Coba, boleh. Coba saya lepas. Boleh. Oke. Ini jam berapa harganya nih? Beli 250. Wih, lumayan ini pemirsa kalau saya ambil nih ya. Tapi jangan, ini contoh aja. Coba ngomong pemirsa, ikhlas. Ikhlas saya ambil. Saya minta. Ngomong ikhlas pemirsa. Ikhlas buat Bang Sueb. Oke, ikhlas ya. Tanpa paksaan, tanpa saya gendam nih ya. Ada. Tanpa dihipnotis ya. Bener ya? Iya. Oke, saya terima nih ya. Oke, saya balikin lagi nih pemirsa. Kalau bajunya beli di mana? Beli di mana ya? Di Puri. Oh, di Puri. Iya. Berapa harganya? 75. 75. Iya. Kalau saya minta ikhlas nggak? Ikhlas. Coba lepas. Saya minta nih ya, judulnya saya minta nih. Emang baik bener ya. Iya. Coba ngomong dulu sama pemirsa. Ikhlas buat Bang Sueb tanpa pengaruh gendam dan hipnotis. Ya. Ngomong dulu. Ikhlas buat Bang Sueb tanpa dihipnotis sama gendam. Bener ya? Iya. Oke. Emang orang baik. Nah ini jadi edukasinya bahwa ketika orang yang terpengaruh dengan namanya gendam dan hipnotis itu bisa diapain aja. Karena alam bawah sadarnya kita yang mengendalikan. Sebenarnya dia merasa tapi dia tidak bisa menolak. Itulah bedanya gendam, bukan hipnotis. Kalau hipnotis harus kita suggest dulu. Yang saya praktekkan malam ini adalah ilmu gendam. Oke. Ini coba kita sadarkan teman kita, sahabat kita. Ini kan posisi sudah diberikan ke saya ya. Sudah diberikan ke saya jam dan bajunya. Kalau sadar dia nggak mau, malu pasti. Nah ini coba kita sadarkan, kita minta bagaimana reaksinya ya. Kembali asal. Bajunya kemana? Tadi nih. Tahu diambil. Oh diambil sama siapa? Orang lepas sendiri kok. Jamnya kemana? Mana tuh? Tadi pakai baju dulu. Oh pakai baju dulu, biar pakai baju dulu, oke. Jamnya? Ini. Kalau saya minta dua-duanya boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh, kenapa? Punya satu-satunya. Oh punya satu-satu. Nah itulah. Jadi gini, ketika dia sadar, dia tidak akan memberikan barang dia. Tapi ketika dia tidak sadar, dalam pengaruh gendam, dia akan memberikan apapun yang ada di badan dia sesuai keinginan kita. Oke. Jadi itu aja sih ya pesan dan kesannya buat netizen bahwa ilmu gendam itu ada. Gendam itu ada. Saya di sini hanya sosial eksperimen, diambil sisi baiknya aja. Sisi buruknya jangan diambil, dibuang ya. Jangan lupa juga dukung channel yang baru ini, Sueb Official, buat kedepannya lebih bersemangat lagi. Saya membuat konten-konten selanjutnya, konten-konten sosial eksperimen. Nanti insya Allah kita lebih ke jalanan lah untuk pembuktian langsung. Ini karena ruangannya sempit, saya tidak bisa memberikan
permainan yang lebih banyak. Sebenarnya banyak permainan untuk di gendam ini. Video ini, sesi ini saya akhiri sekian saja dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan pernah takut, selalu waspada. Sikat.